Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 6A di sini kami akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara menemukan literatur yang diinginkan menggunakan beberapa database. Kelompok kami memilih topik yaitu hukum kewarisan Islam pada anak angkat. Kelompok kami juga menggunakan 7 database, yaitu yang pertama Al-Manhal yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Kotrunidah Safarifah, lalu Google Scholar oleh Zuliat Hizaya, kemudian Dowatch dan Dreamsy oleh Farhan Al-Aziz, yang selanjutnya yaitu Crossref oleh Basit Al-Hafiz, lalu OpenAir oleh Amalia Solihah, dan yang terakhir Core oleh Nandira Fitri. Nah, langsung aja yang pertama kita harus mengunjungi situs dari database Al-Manhal, yaitu almanhal.com. Nah, kalau udah, ini merupakan tampilan dari database Al-Manhal. Kita bisa langsung aja ketik keywords yang mau kita cari di sini, yaitu keywordsnya kita pakai hukum kewarisan Islam pada anak angkat sesuai topik yang kita pilih tadi. Kalau udah, kita bisa langsung klik search library. Nah, ini keluar hasilnya yang berjudul Kajian Uruf sebagai Justifikasi Penerimaan dalam Tanah Adat Satu Analisa Fikih. Nah, kita bisa langsung klik read. Nah, ini merupakan preview mode dari artikel jurnal ini. Ini ada abstrak ya, terus juga ada tahun terbit ya, ada ISSN ya, volume 5. Nah, selanjutnya saya akan kembali ke kolom pencarian. Di dalam database Al-Manhal ini kita bisa menggunakan beberapa fitur yang tersedia, seperti fitur include open access. Terus juga ada fitur document type. Di sini kita bisa milih mau tipe dokumen itu yang seperti apa, lalu main topics atau topik intinya yang mau kita pilih. Terus ada publishing country-nya, yaitu negara terbitnya dari literaturnya. Terus ada publisher-nya, yaitu penerbitnya. Kemudian ada publication year-nya atau tahun terbit, dan yang terakhir itu ada document language atau bahasa dokumennya. Nah, karena ini hasilnya yang keluar cuma satu aja, kita bisa pilih untuk menggunakan fitur yang ini, yang include open access. Langsung aja kita bisa klik. Nah, hasilnya jadi lebih banyak kan, yang tadi itu hanya satu, sedangkan yang sekarang kalau kita menggunakan fitur include open access, hasilnya itu bisa sampai 69 hasil. Nah, yang membedakan antara open access dan full text yaitu di sini kalau full text itu kita bisa ngelihat dari preview modenya. Sedangkan kalau open access kita cuma bisa ngelihat abstraknya aja. Nah, seperti ini. Untuk kita ngelihat preview modenya tuh nggak bisa. Itu yang membedakan antara open access dan full text. Nah, di sini juga tuh kita bisa cari pakai judulnya kayak yang udah kita terapkan ini, terus juga ini full text. Lalu bisa cari abstraknya aja. Kita bisa cari juga pakai keywords, terus pakai author, terus ini dokumennya, atau pakai nomor DOI-nya, terus juga bisa pakai PISSN atau EISSN, terus bisa juga pakai DOI, terus lalu ISBN atau juga BISAC. Nah, ini juga bisa dicari berdasarkan relevance-nya atau autornya. Autor itu ada dua, bisa ascending atau descending, terus juga bisa title-nya juga ascending atau descending. Terus ada di sini publication date juga ascending atau descending, terus document type-nya juga ascending atau descending. Kita bisa menyesuaikan aja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Juliaki saya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pencarian literatur menggunakan database Google Scholar. Setelah kalian mengunjungi website Google Scholar, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan keywordnya. Setelah kalian menentukan keywordnya, kalian tinggal ketik di kolom pencarian ini. Di sini saya akan menggunakan hukum Islam, hukum kewarisan Islam pada anak angkat. Lalu tekan enter. Di sini ada sekitar 6.780 hasil dari keyword hukum kewarisan Islam pada anak angkat. Setelah itu kalian tinggal pilih literatur mana yang kalian butuhkan. Di sini saya akan menggunakan anak angkat dalam hukum kewarisan Islam dan hukum perdata. Lalu klik saja judulnya, akan muncul seperti ini. Di sini terdapat judul, nama penulisnya, nama penerbit, link doi, tanggal publishnya, dan informasi mengenai jurnalnya. Di sini terdapat abstrak juga, keyword, dan reference. Jika kalian ingin mengetahui isi full artikelnya, kalian tinggal pilih PDF, lalu dia akan otomatis ter-download sendiri. Lalu balik lagi, saya akan menjelaskan tentang advanced search-nya. Di sini terdapat rentang tahun dari artikel yang kalian butuhkan. Misal saya ingin tahun 2022, maka akan muncul artikel yang terbit pada tahun 2022. Di sini terdapat 281 hasil. Lalu ada sort by relevance dan sort by date. Kalian tinggal pilih kalian ingin menentukan dari tanggalnya atau dari kerelevan artikel tersebut. Lalu ada review articles dan any type. Jika kalian ingin mencari review articles, kalian tinggal pencet ini, akan muncul review articles dari keyword hukum kewarisan Islam pada anak angkat dan terdapat 12 hasil artikel tersebut. Lalu di sini ada include patents dan include citation. Jadi jika kalian ingin mengutip dari salah satu artikel tersebut, kalian tinggal pencet cite, lalu akan muncul beberapa site-nya tersebut. Ada MLA, Chicago, Harvard, dan Vancouver. Kalian tinggal copy dan paste di lembar kerja kalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Al-Aziz. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi sekaligus tutorial yang sudah dilanjutkan atau dijelaskan sebelumnya oleh rekan-rekan saya melalui database-database yang berbeda tentunya. Kali ini saya akan melakukan pencarian melalui database DOAJ atau DOAJ yang merupakan singkatan dari Directory of Open Access Journals. Ini adalah direktori dengan akses jurnal yang terbuka, jadi penggunanya dapat mengakses isi jurnal atau artikel di dalamnya secara gratis. DOAJ juga dikelola oleh Infrastructure Services for Open Access. Langsung saja, ini adalah halaman utama dari DOAJ yang mana terdapat cukup banyak menu dan desain yang simple namun juga indah untuk dipandang saya rasa. Lalu kemudian menu-menu yang terdapat di dalamnya juga tidak membingungkan bagi usernya. Terdapat menu search di sini, documentation, about untuk mengetahui informasi-informasi seputar DOAJ dan lain sebagainya. Namun kali ini kita akan terfokus pada pencarian melalui database DOAJ ini. Di tengah halaman utama telah tersedia search box atau kotak pencarian yang cukup jelas dan besar saya rasa.
Dan di atas search box ini ada select box untuk kita memilih yang kita cari, apakah jurnal atau artikel. Kali ini saya akan mencari artikel saja. Dan untuk kolom bagian kiri dapat kita isi dengan keyword yang kita mau, yang kita akan cari. Contoh di sini saya akan isi dengan hak waris. Lalu sebetulnya kita bisa langsung melakukan pencarian dengan menekan atau mengklik kolom search saja di sini, atau juga kita dapat menspesifikasikan pencarian kita dengan mengklik panah di sini. Di sini ada pilihan apakah hak waris ini merupakan title atau judul yang kita cari, ataukah bagian dari abstrak, ataukah subjek, atau justru hak waris merupakan author atau pengarang. Nah, di sini saya akan memilih in all fields saja karena untuk memperluas pencarian. Jadi semua bagian tentang hak waris diharapkan akan muncul ketika saya cari. Lalu klik search selanjutnya. Ya, langsung kita diarahkan pada halaman result. Ya, di sini ada 59 indexed artikel atau 59 result yang terdiri dari berbagai macam judul yang dapat langsung kita baca online atau kita lihat-lihat tentang jurnalnya, atau di bagian kiri juga terdapat sejumlah menu untuk kita mengkustomisasi atau memfilter pencarian kita. Contoh di sini ada year of publication, maka kita dapat menseleksi artikel pada tahun berapa yang kita ingin cari, atau di sini ada statistik sederhana 10 tahun terakhir, 11 tahun terakhir. Ada beberapa jumlah artikel di setiap tahunnya. Tahun 2022 ada 2 artikel, 2021 ada 1, 2020 ada 11, dan seterusnya. Untuk lebih menspesifikasi pencarian kita. Misal, kita ingin mencari artikel pada tahun 2014. Ya, misal kita pilih yang ini, analisis pendekatan teks dan konteks dalam penentuan pembagian waris Islam. Maka ini adalah tampilannya. Dapat kita read online atau sekedar membaca abstrak di halaman ini. Ketika kita pilih read online, maka kita akan langsung meluncur ke halaman jurnal, dan ketika kita klik full text PDF, maka kita akan langsung membuka halaman PDF ini dan dapat di-download juga tentunya, dan dapat kita jadikan sebagai referensi pencarian dalam rujukan kita untuk melakukan pelayanan rujukan Islam. Selanjutnya, database yang kedua, saya akan menjelaskan secara singkat tentang Dreamsea Repository. Dreamsea Repository ini adalah halaman utamanya. Disajikan 3 menu utama, ada manuskrip, about, dan contact. Untuk dapat mengetahui secara garis besar apa itu Dreamsea Repository ini, kita dapat meluncur terlebih dahulu ke halaman about, dan di sini dijelaskan bahwa kurang lebihnya Dreamsea Repository ini adalah website atau database yang mengumpulkan manuskrip dari Asia Tenggara atau Southeast Asia yang dari berbagai macam keanekaragamannya agar tidak hilang, maka diabadikan atau dikumpulkan di sini. Kita kembali ke halaman utama Dreamsea Repository, dan ketika ingin melihat atau mencari manuskrip, kita ke bagian manuskrip. Nah, ini ada kolom dengan sedemikian rupa kolom yang bisa kita isi untuk melakukan pencarian ya. Yang pertama ada kolom country atau negara.
kita dapat memilihnya, misal Indonesia, maka halaman langsung melakukan loading page. Nah, di sini terdapat 877 row manuskrip dari Indonesia tanpa perlu kita isi spesifikasi yang lainnya. Terdapat pula detail-detail informasi seperti Dreamship project number-nya, negaranya tentunya, kota atau provinsinya, collection, dan self-mark-nya. Misal kita akan melihat manuskrip yang paling atas ini, maka tinggal klik Dreamship project number-nya. Dan kita langsung diperlihatkan manuskrip ini dalam bentuk gambar. Dan tidak hanya itu, di bagian bawahnya pun terdapat detail-detail informasi termasuk manuskrip condition atau kondisi manuskripnya, apakah dalam keadaan baik atau good, atau justru poor atau buruk. Baik, kurang lebih itulah 2 database yang dapat saya jelaskan. Akan saya kembalikan ke rekan saya yang akan melakukan presentasi melalui database yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Basit Al-Hafiz. Di sini akan menjelaskan terkait database Crossref. Sedikit penjelasan bahwa Crossref itu berasal dari kata cross dan juga reference. Oleh karena itu, rujukan silang ini atau Crossref ini bisa didefinisikan sebagai perbanding dari 2 atau lebih sumber informasi. Crossref sendiri didirikan pertama kali pada tahun 1999 oleh organisasi induk yaitu International Doi Foundation, yang mana lokasi kantor pusat sekarang berada di kota New York. Baik, di sini sudah terlihat halaman utama, halaman depan atau halaman awal dari database Crossref. Di sini ada search site yang digunakan untuk kita mencari sebuah situs sebagainya, dan kemudian di sini ada search metadata yang digunakan untuk mencari sebuah database ataupun seperti halnya artikel ataupun jurnal. Di sini saya akan mencoba memberikan contoh bagaimana cara kita untuk mencari sebuah artikel pada database Crossref. Di sini saya akan mencari sebuah artikel dengan keyword hukum kewarisan Islam pada anak angkat. Lalu bisa kita search. Nah, di sini langsung muncul beberapa artikel dari halaman pertama, itu di sini terdapat keterangan yaitu page 1 of 4041 152 result. Di sini kita akan mencoba membuka salah satu artikel yaitu kewarisan anak angkat dalam perspektif hukum Islam. Di sini terdapat keterangan juga yaitu penulis Abdul Ghaffar, dan jika kita ingin jika kita ingin membuka artikel di sini, kita bisa langsung mengklik link yang ada di bawah sini. Nah, di sini langsung muncul yaitu Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Peranata Sosial. Di sini juga terdapat keterangannya yaitu penulisnya Abdul Ghaffar, kemudian ada Universitas Islam Madura, kemudian ada link doi-nya, kemudian ada abstract view, kemudian ada PDF download. Di sini juga terdapat keterangan abstraknya, dan di sebelahnya itu terdapat isu yaitu volume 2 nomor 2 tahun 2007, kemudian sectionnya itu artikel, kemudian publishnya itu pada tanggal 28 bulan 9 tahun 2019. Dan jika kita ingin mendownload sebuah artikel yang di sini, kita bisa langsung mengklik tombol PDF yang ada di sini, dan otomatis artikel yang ingin kita baca atau ingin kita lihat itu akan terdownload secara otomatis. Baik, mungkin segitu saja tutorial atau cara yang saya berikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Salihah. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya mencari rujukan Islam pada database OpenAIRE.
Langkah pertama yang dilakukan itu kita harus menentukan keyword atau topik dari rujukan yang akan kita cari. Jika sudah menentukan keyword, maka ketik keyword tersebut pada kolom pencarian ini. Di sini saya akan menggunakan keyword hukum kewarisan Islam pada anak angkat. Kemudian klik search. Nah, maka akan muncul hasilnya. Di sini ada sekitar 22 hasil dari keyword hukum kewarisan Islam pada anak angkat. Di sini terdapat rujukan-rujukannya. Nah, karena saya ingin mencari dengan dokumen type tesis, maka kita bisa mengklik dokumen type tesis ini, maka terlihat hasilnya. Dan jika kita ingin melihat informasi lebih lanjut terkait rujukannya, klik judul, maka akan terlihat hasilnya, yaitu di sini ada nama penulis, ada tanggal publikasi dan negara. Kemudian di sini juga ada abstrak. Lalu ada subject dan related organization. Nah, kemudian jika kita ingin mendownload rujukan tersebut, itu bisa. Caranya kita langsung klik dokumen, klik download from ini, maka akan tertuju pada full text dari rujukan tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita ingin mengutip rujukan ini. Caranya itu klik cite this publication. Kemudian di sini ada beberapa pilihan style citation. Itu ada dari BibTeX, Chicago, apa, dan lain-lain. Kita bisa memilih sesuai keinginan kita, atau kita bisa memilih file format untuk mendownloadnya. Di sini disediakan format BibTeX dan format RIS. Nah, sudah selesai bagaimana pencarian rujukan Islam pada database OpenAIRE. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pencarian literatur melalui database core. Perkenalkan, nama saya Nandira Fitri dari kelas 6A. Pertama-tama, yang kalian harus lakukan adalah menentukan keyword. Nah, keyword yang kami gunakan adalah hukum warisan Islam pada anak. Nah, di sini ada kolom pencariannya, bisa kalian langsung tulis saja di kolom pencarian tersebut. Lalu tinggal klik search. Lalu akan loading. Nah, setelah loading akan muncul hasil dari keyword tersebut. Di sini terdapat 1183 hasil dari keyword tersebut. Nah, jadi setelah terlihat hasil tersebut, tinggal kalian pilih mau literatur mana yang kalian butuhkan. Misal yang pertama, nah, tinggal diklik judulnya saja. Nah, lalu terdapat informasi terkait literatur tersebut. Contohnya ini adalah judul. Judulnya Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat. Lalu ada nama penulisnya juga di sini. Ini tanggal terbitnya dan ini penerbitnya. Terdapat abstrak dari literatur tersebut. Nah, di sini juga ada similar works. Lalu, jika kalian ingin buka PDF full view-nya langsung, bisa klik Open in the Core Reader. Nah, untuk di bawahnya ini ada Related Search. Jadi, ini adalah
kata-kata yang terkait dengan keyword yang sudah kalian cari. Lalu saya akan kembali untuk menjelaskan advanced search. Nah, terkait advanced search ini, di database core terdapat 6 advanced search. Nah, yang pertama ada tampilannya. Kita ini menggunakan tampilan field, lalu tahun dari rentang literatur yang sedang ingin kita cari. Nah, untuk tahun bisa kalian pencet. Nah, ini bisa kalian geser-geser untuk sesuai keinginan kalian yang kalian butuhkan tahunnya. Nah, jika ingin 2006 sampai 2021 juga bisa, dan ini hasil-hasil pencariannya. Lalu untuk tipe ini bisa research, thesis, unknown, dan slides. Lalu untuk outdoor, ini penulis-penulisnya bisa kalian pilih sesuai kebutuhan kalian. Lalu ada bahasa Indonesia, Inggris, Malaysia. Nah, untuk Indonesia ini hasilnya ada 359, untuk bahasa Inggris ada 91, Malaysia ada 20. Lalu untuk penerbit atau publisher, di sini juga bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan literatur kalian. Jika ingin Samratulangi terdapat 18 hasil, Universitas Samratulangi terdapat 16 hasil, dan seterusnya bisa kalian pilih. Baik, sekian penjelasan dari database core dan penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.